Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang diberikan kepada saya di sini baru pertama saya ngisi kajian di Ngawi selama hidup saya. Ya, saya terkejut di WA Mas Yusuf itu, karena nomornya nggak kesimpan. Apa ini? Ternyata suruh ngisi. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dipertemukan di kesempatan yang berbahagia ini untuk belajar bersama, yang mana tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah urgensi akidah bagi seorang muslim. Dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini ada 4 topik atau 4 subbahasan yang akan kita sampaikan. Yang pertama, definisi akidah itu sendiri. Kemudian nama lain daripada akidah. Yang ketiga, keistimewaan akidah Islamiyah. Dan yang terakhir, pada kajian kesempatan kali ini. Khadfidin azakumullah. Yang pertama adalah definisi akidah. Di dalam istilah-istilah syariat yang kita kenal, yang kita dengar, baik itu istilah Islam, iman, ihsan, tauhid, akidah, ataupun semua syariat-syariat dalam Islam, pasti di sana ada definisinya. Ada nama, pasti ada definisinya, artinya. Dan ketika kita mentelaah definisi setiap istilah-istilah tersebut, pasti ditinjau dari 2 sisi. Ditinjau dari sisi bahasa dan ditinjau dari sisi istilah. Pasti setiap istilah-istilah di dalam syariat kita, Islamkah, imankah, ihsan, tauhid, akidah, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, jihad, birrul walidain, semua syariat dalam Islam, istilah-istilah tersebut kalau kita telaah dari sisi definisi, pasti dilihat dari 2 sisi. Sisi bahasa dan sisi istilah. Demikian pula dalam perkara akidah, maka di sini definisinya diambil dari 2 sisi. Sisi bahasa dan sisi istilah. Sisi bahasa, akidah itu terambil dari kata kerja atau fi'il aqada yaqidu, aqdan. Bagi yang pernah belajar tasrifan, ya, pasti akan familiar dengan masalah ini. Aqada yaqidu aqdan, yang artinya suatu ikatan yang sangat kokoh dan kuat. Ikatan yang sangat kokoh dan kuat. Makanya di dalam surat Al-Falaq, Amisyarin naffatsati fil uqad. Aku berlindung kepada Allah
dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada al-uqad. Uqad itu jamak dari uqdah, yang meniup pada buhul-buhul atau aqdun, ikatan yang sangat kuat dan kokoh. Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwasanya apa saja yang diyakini manusia dan dijadikan keyakinan tersebut sebagai agama, maka itu dinamakan akidah. Kenapa? Karena sifatnya mengikat hati. Keyakinan tersebut sifatnya mengikat hati orang tersebut. Sehingga karena hati terikat dengan suatu keyakinan, muncullah sikap pengorbanan, ketundukan, melakukan apapun untuk membela keyakinannya atau akidahnya. Sehingga dari sinilah kita akan bisa tahu, ya, mana saja dari akidah-akidah yang benar, mana saja dari akidah-akidah yang salah, hanya kita melihat dari sisi bahasa ini. Karena itulah, supaya lebih menguatkan kita untuk mengetahui mana itu akidah yang benar, mana akidah yang salah, maka kita perlu mengkaji lebih dalam terkait tentang akidah ini. Ini arti akidah secara bahasa. Adapun arti akidah secara istilah, secara umum, arti istilah secara umum adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Ini akidah secara istilah umum, yaitu iman yang teguh, iman yang kokoh, yang tegar, dan yang pasti, yang tidak ada sedikit pun keraguan bagi orang yang meyakini keyakinan tersebut. Sehingga dari sini, dari dua sisi ini, keyakinan manusia itu terbagi menjadi dua. Keyakinan yang benar, keyakinan yang salah. Akidah yang benar, akidah yang salah. Akidah yang benar itu seperti apa sih? Akidah yang benar itu adalah semua keyakinan yang sesuai dengan apa yang dipandukan Al-Quran dan Sunnah. Jadi, selaras, yang mencocoki, yang merujuk kepada dua wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Adapun akidah yang salah, keyakinan yang salah, itu adalah semua bentuk keyakinan, semua bentuk akidah yang bersumber dari pendapat manusia atau bersumber dari perasaan manusia atau bersumber dari akal serta hawa nafsu yang tidak ada bukti akan kebenaran keyakinan tersebut. Ini akidah yang salah. Semua keyakinan, semua kepercayaan yang sumbernya dari perasaan, dari pendapat, dari akal, dari hawa nafsu manusia. Karena itulah, tatkala orang itu punya keyakinan yang mana di situ keyakinan tersebut tidak ada sumber hukumnya dari Islam, di situ dan ini kita bisa manusia itu banyak sekali
keyakinan A, B, C, D, E sampai Z. Banyak, semakin ke sini keyakinan-keyakinan manusia, akidah-akidah manusia itu sangat banyak. Maka tatkala keyakinan ini yang banyak didasari dengan akal, hawa nafsu, perasaan, pendapat, maka ini semuanya akan jauh dari kata kebenaran. Ikhwan fillah azakumullah. Lalu apa sih arti akidah Islamiyah itu? Nah, tadi sudah kita sebutkan definisi akidah secara bahasa dan istilah. Lalu apa sih yang dimaksud akidah Islamiyah? Dari namanya saja kita sudah tahu, tatkala suatu nama diberikan sifat yang mana sifatnya itu Islam, berarti yang disifati dengan Islam. Misalnya sesuai dengan syariat Islam. Tapi ala kulli hal banyak orang yang namanya Islami tapi pola pikirnya di luar Islam. Maka di sini ketika kita membahas akidah Islamiyah berarti akidah tersebut sesuai dengan panduan Islam. Lalu apa artinya akidah Islamiyah? Yaitu keimanan yang teguh. Keimanan yang teguh, keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat, yang pasti. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak mudah goyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi akidah Islamiyah itu keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, keimanan yang teguh, yang pasti. Yang pasti di sini tidak ada yang lain. Iman Allah. Kita harus iman, harus yakin Allah itu ada. Sebelum semuanya ini ada. Dan Allah tetap ada setelah segala sesuatunya tidak ada. Artinya Allah mempunyai sifat Al-Hayyu, Maha hidup, yang kehidupannya abadi. Kehidupan Allah azali. Apa artinya kehidupan yang azali? Kehidupan yang tidak ada permulaan. Dan kehidupan Allah abadi. Kehidupan Allah abadi artinya kehidupan Allah tidak ada ujungnya. Tidak ada penghabisannya. Beda dengan makhluk. Makhluk itu hidupnya ada permulaan dan ada finishnya. Kapan kehidupan makhluk itu dimulai? Ketika di alam rahim. Keberapa? 10 hari ketiga. Berarti berapa bulan itu? 4 bulan. Gitu? 4 bulan. Itulah awal kali kehidupan manusia. Di alam rahim di usia 4 bulan kandungan. Ini awal kali kehidupan manusia. Akhirnya kapan? Ya tatkala ada kematian. Adapun Allah kehidupannya azali, nggak ada permulaan dan abadi, nggak ada finishnya. Allah Maha hidup. Ini yang pertama. Cakupan iman kepada Allah yang pertama mengimani
keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita harus iman, yakin semuanya ini ciptaan Allah. Dan Allah lah pencipta tunggal alam semesta, tidak ada yang lain. Kalau Allah pencipta, berarti Allah yang memiliki, konsekuensinya. Kalau Allah yang mencipta, berarti Allah yang mengatur. Kalau Allah kan ini mengimani akan rububiyah Allah. Yang ketiga, mengimani akan uluhiyah Allah. Apa sih uluhiyah Allah? Yaitu mengimani Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Di kehidupan ini banyak enggak sesembahan? Banyak. Tidak hanya banyak, banyak. Wong Jawa kan gitu nggih. Ya. Kalau mengungkapkan ya istilah takkid penekanan tuh pakai u, ya, uwakeh, ya, uapi, ya, ya pokoknya ganteng, guanteng, ya. Ada tambahan u, itu istilah untuk menekankan. Sesembahan di dalam kehidupan ini sangat banyak sekali, baik itu berupa pohon, batu, benda-benda yang dianggap bertuah, punya ya kekuatan gaib, sabuk, ya, gembolan-gembolan, ataupun benda-benda langit, matahari, bintang. Padahal itu jin, ya, setan dan seterusnya. Ini semuanya bentuk sesembahan yang disembah oleh manusia. Maka kita sebagai seorang muslim yang berakidah Islamiyah harus meyakini Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Yang lainnya salah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang memberi rizki semuanya, Allah yang menghidupkan dan mematikan semua makhluk. Maka konsekuensinya kita harus beribadah dan menyembah kepada Allah. Selain Allah, mereka diciptakan Allah. Semua Allah itu namanya makhluk. Siapapun itu, malaikat, makhluk, rasul, makhluk, para nabi, makhluk, orang soleh, makhluk, semuanya diciptakan oleh Allah. Kemudian cakupan yang keempat terhadap iman kepada Allah adalah iman kepada nama dan sifat Allah. Kita yakin Allah itu punya nama dan sifat. 29 nama itu bagaimana? Itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qawaidul Muslah bi asma'illahi wa sifatihil ulya, beliau menyebutkan di situ 99 nama Allah yang termaktub, yang tertulis dalam Al-Quran dan dalam hadis. Jadi semuanya 99. Yang lain tidak Allah sebutkan. Hanya Allah saja yang tahu nama-namanya. Yang penting kita yakin nama Allah sangat banyak. Dan setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Sifat Allah mulia, sifat Allah terpuji, sifat Allah sempurna, dan tidak serupa, tidak sama dengan makhluknya. Sama dengan makhluknya dari sisi penamaan saja. Manusia sayang, cinta. Allah juga sayang, Allah juga cinta. Tapi sayang dan cintanya Allah beda dengan makhluk.
Manusia, Allah juga punya makhluk. Manusia bisa mendengar, Allah juga bisa melihat dan bisa mendengar. Tapi pendengaran dan penglihatan Allah beda dengan makhluk. Sempurna nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin melihatkan Allah Tabaraka wa ta'ala, ini 4 cakupan iman kepada Allah. Yang mana siapa yang mengimani Allah dengan 4 cakupan ini, maka dia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah telah bebankan pada dirinya. Kalau kita sudah mengimani Allah dengan 4 hal ini, maka kita harus tunduk, patuh, pasrah, bongkoan kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Entah itu nanti konsekuensinya begini-begini, nggak mikir, yang penting taat. Dan kita yakin selama kita taat kepada Allah, Allah akan melindungi. Terkadang manusia itu terlalu banyak pertimbangan. Ya, kalau Allah perintah nanti terhadap bisnis saya, ya kan, seperti itu. Banyak pertimbangan. Tapi kalau minta kepada Allah lengkap, komplit, ya Allah beri kesehatan, umur panjang, rezeki lancar, keselamatan, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, wes banyak lengkap. Tapi ketika diberi perintah, pertimbangan. Subhanallah, itulah manusia. Maka orang yang telah berakidah Islamiyah dengan mengimani Allah meliputi 4 cakupan tadi, dia wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kewajiban-kewajiban dan meninggalkan semua larangannya. Kemudian ikhwati fiddin azakumullah, setelah iman kepada Allah adalah iman kepada malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, serta iman kepada takdir. Takdir yang meliputi takdir baik ataupun takdir buruk. Istilah takdir baik dan takdir buruk itu kalau dilihat dari sisi manusia. Tapi kalau dilihat dari sisi Allah, semua takdir Allah itu baik. Nah, kenapa? Karena Allah tidak pernah zalim pada hambanya. Allah menetapkan, mentakdirkan sakit, bukan berarti Allah zalim. Tapi Allah ingin menghapus dosa hambanya. Kalau hambanya itu banyak dosa, Allah menghapus dosa hambanya ya sesuai dengan cara Allah. Bisa dengan diberikan sakit, diberikan musibah, diberikan kerugian bisnisnya, dan seterusnya. Maka bagi hamba itu takdir yang buruk, tapi bagi Allah takdirnya semua baik. Kemudian cakupan ataupun kandungan akidah Islamiyah yang harus kita miliki adalah mengimani semua prinsip-prinsip agama. Setelah 6 keimanan ini, ya, iman pada Allah dengan cakupannya tadi kita sebutkan, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada Rasul, iman pada hari akhir, iman pada takdir. Selain itu juga akidah Islamiyah mengandung prinsip dalam agama harus diyakini. Termasuk juga perkara gaib. Perkara gaib, masalah gaib itu banyak. Intinya yang tidak kita ketahui secara umum itu adalah perkara gaib. Jin perkara gaib, setan perkara gaib,
Roh perkara gaib, ya. Kejadian yang akan datang perkara gaib. Tanda-tanda hari kiamat yang akan datang juga perkara gaib. Semua perkara gaib harus kita imani. Bahwasanya hal itu pasti ada. Semua perkara gaib itu pasti ada. Ya. Dan sesuatu yang tidak bisa terlihat belum tentu tidak ada. Makanya harus diimani. Semua perkara gaib itu ada. Cuma kita tidak bisa melihat. Dan yang paling gaib itu siapa jamaah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang nggak bisa melihat Allah yang ngaku-ngaku bertemu dengan atau telepon-teleponan sama Allah. Ya, beberapa tahun yang lalu kan ada toh ya, dari daerah barat ya. Wah, aku wis telepon karo Gusti Allah. Masya Allah ya. Nomornya piro? Kok ya dadak iso telepon barang. Ya Allah ya Rahman. Nah ini, maka ini ungkapan-ungkapan yang tidak benar. Jangan diyakini. Kenapa? Karena Allah nggak bisa dilihat. Ya. Interaksi kita dengan Allah itu lewat ibadah. Ya, lewat ibadah sholat, doa, dan melakukan semua kewajiban-kewajiban dari Allah. Itulah interaksi kita dengan Allah. Maka akidah Islamiyah ini adalah mengimani semuanya jamaah. Tatkala Al-Quran dan Sunnah mengkabarkan adanya jin, adanya roh, adanya hari kiamat, adanya alam barzah, nikmat ini. Kenapa demikian jamaah? Bagian kaum muslimin itu ada yang tidak percaya dengan alam barzah. Kaum muslimin ini, mereka nggak percaya dengan alam barzah. Mereka anggap alam barzah itu sesuatu yang dongeng saja di dalam Al-Quran. Atau mungkin alam barzah itu menurut mereka hanya sebatas kiasan saja, ungkapan saja. Mereka anggap mana ada alam barzah, lihat itu kuburan. Ya luasnya sejak dulu sampai sekarang ya 2x1 nggak berubah. Masa dibentangkan sejauh mata memandang, kata mereka. Nah inilah kalau akidah berdasarkan akal. Akan menyimpang jauh dari kebenaran. Maka daripada itulah akidah Islamiyah mencakup ini semuanya, yaitu 6 rukun iman dan perkara-perkara dari perkara usuluddin pokok agama dan juga perkara gaib ini masuk dalam cakupan akidah Islamiyah. Dari hal tersebut, poin yang pertama, iman kepada Allah. Ini pokoknya ini. Akidah Islam itu pokoknya pada ini. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak iman pada Allah, semuanya gugur. Walaupun orang itu mengimani malaikat, mengimani kitab, mengimani para rasul, hari akhir, takdir, tapi dia enggak ngimani Allah itu ada, atau dia enggak mengimani Allah sesembahan yang berhak disembah satu-satunya, maka ini semuanya rontok jamaah, gugur, ya, hangus, enggak bermanfaat. Karena itulah iman pada Allah harus kita tanamkan kuat dalam hati kita dengan 4 cakupan tadi. 4 cakupan tadi apa saja jamaah? 1, mengimani keberadaan Allah. 2, mengimani rububiyah Allah. 3,
mengimani uluhiyah Allah. 4, mengimani nama dan sifat Allah. Nah, inilah pengertian dari akidah dan juga akidah Islamiyah. Kemudian poin yang kedua, pembahasan yang akidah. Yang pertama, al-fiqh akbar. Penamaan akidah yang dipakai oleh para ulama adalah al-fiqhul akbar. Dan istilah ini dipakai oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Beliau tatkala membahas masalah akidah, beliau mempunyai satu buku tentang khusus akidah dan beliau namai dengan Al-Fiqhul Akbar. Artinya fikih yang besar, yaitu dalam masalah akidah. Kalau Al-Fiqhul Asghar dalam masalah amaliyah hukum-hukum syariat. Ini. Kemudian istilah yang kedua al-iman. Istilah akidah yang lain adalah al-iman. Iman itu secara bahasa adalah at-tasdik, pembenaran, dan al-iqrar, penetapan. Ini arti iman secara bahasa, pembenaran dan penetapan. Adapun iman secara istilah yaitu ketundukan terhadap kebenaran yang berasal dari wahyu. Ketundukan terhadap kebenaran yang berasal dari wahyu. Ketundukan itu asalnya dari hati. Karena itulah jamaah orang munafik, mereka bukan muslim walaupun mereka jasadnya sholat, jasadnya haji, jasadnya berpuasa, tapi mereka bukan muslim. Kenapa? Karena hatinya tidak tunduk. Hatinya tidak tunduk pada kebenaran. Hatinya selalu membenci kebenaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah siapa saja yang mengaku muslim, maka hatinya harus tunduk, patuh kepada kebenaran yang diwujudkan dengan amaliyah anggota badan. Sehingga orang hanya tunduk dalam hati saja tanpa penerapan anggota badan juga belum cukup. Maka secara sempurna cakupan iman adalah ketundukan hati, keyakinan hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan kita sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Ini istilah yang kedua. Istilah yang ketiga, nama lain akidah adalah as-sunnah. As-sunnah. As-sunnah itu mempunyai banyak definisi jamaah. Kalau dilihat dari sisi fikih, sunnah itu artinya ya dikerjakan dapat pahala, gak dikerjakan tidak apa-apa, kan gitu. Itu kalau dari sisi fikih. Kalau dari sisi ilmu hadis, ya, apa saja yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari perbuatannya, ucapannya, dan persetujuannya, serta akhlak serta bentuk tubuhnya. Kemudian definisi sunnah yang ketiga adalah masalah akidah. Arti sunnah yang ketiga adalah definisi sunnah yang sunnah lawan dari bid'ah. Nah, inilah beberapa definisi tentang istilah sunnah. Satu apa jamaah?
Apa saja yang dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Yang kedua, definisi yang kedua, apa saja yang bersumber dari Nabi, dari ucapan, perbuatan, persetujuan, akhlak dan bentuk tubuh beliau. Definisi sunnah yang ketiga apa? Akidah. Definisi sunnah yang keempat, lawan dari bid'ah. Nah, itu definisi sunnah. Kemudian istilah yang berikutnya adalah asy-syariah. Nah, istilah yang lain yang dipakai para ulama ketika membahas akidah adalah dengan nama asy-syariah. Kemudian nama yang berikutnya usuluddin, pokok agama. Kenapa dinamakan usuluddin? Karena akidah sebagai dasar agama seseorang. Jadi agama seseorang itu dasarnya akidah. Ya, dasarnya akidah, makanya akidah itu dinamakan usuluddin, pokoknya agama. Kemudian pembahasan yang ketiga kaum muslim. Ya, karena akidah Islamiyah itu cakupannya sudah kita sampaikan, maka akidah Islamiyah itu mempunyai keistimewaan. Artinya apa? Akidah Islamiyah mempunyai sifat yang baik yang tidak dimiliki oleh keyakinan-keyakinan di luar Islam. Ada banyak keistimewaan akidah Islamiyah. Yang pertama, di sini kita sebutkan beberapa saja, tidak semuanya. Yang pertama, akidah Islamiyah itu akidah yang sifatnya gaib. Akidah yang sifatnya gaib. Artinya apa? Akidah Islamiyah itu mengimani semua perkara-perkara yang di situ merupakan perintah Allah. Dan semua perintah Allah sifatnya gaib. Ya. Perintah Allah semuanya gaib. Kita harus mengimani. Allah memerintahkan sholat. Hukum asal perintah sholat itu gaib. Maka kita harus mengimani dan kita mengamalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Lihat Nabi dalam mempraktekkan sholat. Ini. Demikian juga dalam masalah hal yang lain. Allah mengkabarkan surga, neraka, Allah mengkabarkan kematian. Ini semuanya juga perkara gaib. Maka kita harus imani. Kita harus imani. Allah mengkabarkan di akhir zaman nanti akan ada ya tanda-tanda besar hari kiamat. Di antaranya muncul Dajjal ataupun Ya'jud dan Ma'jud. Ya. Maka kita harus imani. Di dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-Kahfi, di situ Allah sebutkan, ya, di antara kisah Ya'jud dan Ma'jud yang nanti akan keluar di akhir zaman. Maka kita harus iman akan hal itu. Inilah namanya akidah Islamiyah yang sifatnya gaib. Namanya gaib itu diyakini, nggak bisa kita lihat. Karena itulah semua perkara gaib nggak boleh dicerna dengan akal. Kalau berbicara tentang perkara gaib, landasannya dengan akal pasti akan salah. Karena akal nggak bisa menggapai perkara gaib. Akal itu hanya bisa menggapai sesuatu yang konkret yang bisa dilihat dan bisa dirasakan dan bisa rasakan oleh panca indera kita. Itu akal. Adapun keyakinan itu bisa menembus perkara gaib. Artinya apa? Bisa menerima perkara gaib itu hanya keyakinan, bukan dengan akal ataupun perasaan. Banyak orang mengatakan demikian. Masa nanti akan keluar Dajjal?
Ya, nggak percaya. Masa Dajjal sudah ada? Ya, masa Dajjal begini. Ya, kata-kata masa, nah, ini menunjukkan tidak yakin. Adapun orang yang beriman dengan akidah Islamiyah, sami'na wa amanna. Aku mendengar berita dari Nabi, aku mendengar berita dari Allah, dan aku mengimani tanpa ada keraguan. Nabi mengkabarkan kelak nanti akan muncul Dajjal, aku imani. Dajjal nanti sifatnya begini-begini, aku imani. Makanya Abu Bakar As-Siddiq dinamakan As-Siddiq, kenapa jamaah? Karena meyakini dan membenarkan perkara apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu perkara gaib atau bukan? Gaib. Makanya Abu Bakar As-Siddiq dinamakan As-Siddiq, adalah orang yang pertama kali dan satu-satunya manusia kala itu yang yakin apa yang dikabarkan oleh Nabi. Tatkala Abu Jahal dan teman-temannya berusaha memprovokasi Abu Bakar, tuh lihat tuh temanmu itu aneh-aneh saja yang disampaikan. Mosok, ya kalau bahasa kita ya, mosok ya ning gone langit iso wengi tok. Kan aneh toh. Wong kita aja ke Palestina membutuhkan satu bulan perjalanan. Lah kok ini ke langit cuma semalam. Temanmu ki aneh banget. Enggak dipercaya. Apa kata Abu Bakar? Lebih daripada itu aku percaya. Lebih daripada itu aku percaya. Subhanallah. Kemudian kesimpulan yang kedua, akidah Islamiyah itu akidah yang lengkap. Pembahasannya lengkap. Ya, ini tadi kita sampaikan, semua perintah Allah hukum asalnya adalah perkara gaib. Karena apa? Akidah Islamiyah akidah yang lengkap, membahas tentang masalah masalah ibadah, membahas masalah hubungan manusia dengan manusia, membahas hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikupas dalam masalah akidah. Kemudian yang terakhir, keistimewaan akidah Islamiyah, yaitu akidah Islamiyah itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu harus berdasarkan dalil, harus berdasarkan wahyu. Kalau nggak ada dalilnya, ya nggak boleh kita yakini. Ya, jangan main perasaan. Ya, wah ketoke kok ngini, jangan ketoke. Ya, nek ketoke berarti kan perasaan. Namanya akidah tadi kita sampaikan keyakinan yang pasti. Artinya pasti di sini ada dasar yang kuat yang melandasi keyakinan tersebut. Dari mana? Wahyu, Al-Quran dan hadis. Kalau nggak ada, ya nggak kita yakini. Karena itulah ketika Nabi mengkabarkan orang yang selamat dari fitnah kubur akan dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang, kemudian akan diseru kepadanya, bukakan jalan menuju jalan ke surga. Kita imani karena ada kabar dari Nabi. Ya. Nabi SAW mengabarkan kelak di akhir zaman itu akan muncul binatang yang melata yang bisa berbicara dengan manusia. Ya kita imani kelak nanti akan terjadi hal itu. Subhanallah. Ini tentang masalah akidah yang harus berdasarkan dalil. Inilah beberapa keistimewaan akidah Islamiyah. Dan yang terakhir, mengapa sih kita harus berakidah? Nah ini yang harus kita perhatikan jamaah. Tadi 3 poin di atas itu sebagai landasan kita. Ya, oh akidah Islam itu seperti itu toh. Nah, karena itulah kita sebagai seorang muslim harus punya akidah tersebut. Nah, kenapa kita harus punya akidah tersebut? Nah, inilah yang pertama. Karena akidah yang benar merupakan kunci diterimanya amal ibadah. Ini yang tadi kita sampaikan. Pokok dari semua akidah adalah iman kepada Allah. Walaupun orang iman pada malaikat, iman pada ini, tapi kalau dia nggak yakin Allah satu-satunya sesembahan yang berat disembah
ada sesembahan selain Allah, maka semuanya gugur ini. Rontok, muspro, enggak bermanfaat. Subhanallah. Allah SWT berfirman di salah satu ayat dalam surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapkan terhadap apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia, dan kami jadikan amal-amal mereka itu seperti debu yang berterbangan. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak punya akidah yang benar, walaupun banyak amal salehnya, di akhirat mereka akan menggigit dua tangannya. Menggigit dua tangan, bukan menggigit jari jamaah. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, yawma ya'addu zalimu ala yadaih. Pada hari itu orang zalim, orang yang berbuat syirik, orang yang tidak punya akidah yang benar akan menggigit kedua tangannya. Bukan jari. Jari kan gini ya. Ini tangan masuk. Kalau kita praktekkan masuk enggak? Satu aja enggak masuk. Apalagi dua tangan. Ini ungkapan dari Allah menunjukkan mereka sangat putus asa. Kenapa kok putus asa? Mereka harapkan di akhirat dapat pahala. Wah, pahala sholat, pahala zakat, pahala ini, pahala ini, pahala ini. Ternyata apa? Semua Allah jadikan habaan mansura, debu yang berterbangan. Duh, kok ngene jadinya? Ya, yang saya harapkan pahala surga, kok ternyata debu yang berterbangan, muspro, enggak dapat pahala sama sekali. Karena itulah mereka menggigit kedua tangannya. Putus asa, nangis. Disebutkan dalam riwayat, mereka itu nangis sampai nangis darah, tangisan mereka. Saking putus asanya, nyesel. Nyapo aku mbiyen gak ngikuti jalannya Rasulnya, aku mbiyen ngikut-ikutan banyak orang yang mereka nyesatkan aku dari jalan Allah. Gimana? Ya Allah, kembalikan aku di dunia. Enggak bisa. Akhirnya menyesal tanpa ada hasil. Namanya menyesal di mana jamaah? Di dunia. Ya, tidak di akhirat. Makanya jangan sampai terlambat ketika kita menyesal. Mumpung masih ada kesempatan, menyesallah diri kita terhadap hal-hal yang mungkin kita pernah lakukan di waktu yang lalu. Sebelum kita kenal Islam, kita pernah begini, ya kita harus nyesal. Nyesal di akhirat nggak bermanfaat. Ikhwati fillah azakumullah. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus berakidah? Dengan akidah yang benar, seorang akan mendapatkan kehidupan yang baik. Dengan akidah yang benar, seorang akan mendapatkan kehidupan yang baik. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Lihat, siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Artinya apa jamaah? Mukmin di sini punya akidah Islamiyah. Ingat tadi istilah akidah yang keberapa tadi? Yang ketiga ya, yang kedua yaitu iman. Maka siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan dalam kondisi dia berakidah yang benar, dalam kondisi beriman, apa kata Allah? Fala nuhyiyanna hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan kami akan balas mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Kehidupan yang baik yang Allah kabarkan dalam surat ayat ini meliputi apa? Diberi berkah dalam hidupnya. Orang yang taat, orang berakidah yang baik, orang yang mengabdikan dirinya hanya kepada Allah, mereka akan dibukakan pintu-pintu keberkahan jamaah. Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Seandainya penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit ataupun dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, sehingga kami pun akan azab mereka karena apa yang mereka lakukan. Maka supaya hidup kita berkah, berimanlah kepada Allah dengan iman yang benar, punyalah akidah dengan akidah Islamiyah. Kemudian kehidupan yang baik selanjutnya adalah diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Orang yang beriman itu dengan iman yang benar urusannya mudah. Dalam surah At-Tolaq ayat 4, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Kemudian berikutnya diberikan ketenangan. Ini mau sedikit enggak? Oh, diselesaikan. Mau teman nggih? Tinggal dikit tok. Ya, diberikan ketenangan. Nabi SAW bersabda, ajab li amril mu'min. Masya Allah ini hadis jamaah sebagai motivasi kita, pendorong kita dalam menghadapi segala problematika hidup. Hadis ini Nabi SAW bersabda, ajab li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Menakjubkan, Nabi aja sampai heran. Sungguh-sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Semua urusannya baik bagi dirinya, nggak ada yang jelek. Ketika dapat musibah, dia sabar kepada Allah, menerima apa adanya. Alhamdulillah ala kulli hal. Maka kesabarannya berbuah pahala. Dan tatkala dapat nikmat, dia bersyukur. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillah senang. Menambah ketaatannya, menambah sedekahnya, menambah perbuatan baiknya, maka kesyukurannya mendatangkan pahala baginya. Subhanallah. Maka inilah yang dikabarkan oleh Nabi SAW, selalu mendapatkan ketenangan dalam setiap urusannya. Tatkala sempit, sabar. Memang Allah takdirkan, gimana lagi? Tatkala diberi sakit, sabar. Alhamdulillah bisa menghapus dosa. Diberi sehat, alhamdulillah, gunakan dengan penuh ketaatan, dengan ketaatan yang lebih. Kehidupan yang baik yang lain sangka. Nah ini diberi rizki. Namanya rizki itu nggak harus fulus gitu jamaah. Nah rata-rata manusia itu kalau berbicara rizki mesti gambarannya RP, rupiah, fulus ya. Nah, padahal rizki itu tidak harus uang, kesehatan, keselamatan, keluarga yang bahagia, ya, kemudian ketenangan hati. Ini semuanya rizki. Ya, walaupun memang yang kita butuhkan untuk hidup salah satunya adalah uang, ya, tapi bukan satu-satunya rizki. Maka siapa yang beriman dengan iman yang baik diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berfirman dalam surah At-Tolaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari masalahnya dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian akibat akidah benar yang berikutnya adalah mendapatkan hidayah dan keamanan. Kenapa kita harus berakidah? Karena supaya dapat hidayah dan rasa aman dari Allah. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan, mereka dapat hidayah dan mereka dapat rasa aman. Ibnul Qayyim mengatakan hidayah dan keamanan di dunia maupun di akhirat, dan ini dilihat dari kesempurnaan imannya. Imannya semakin sempurna, imannya semakin bersih dari kesyirikan, maka hidayah dan keamanannya semakin sempurna. Imannya ini ada kemaksiatan, ada kotornya, ya, maka ya sesuai dengan kadar imannya, hidayah dan keamanan yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah yang Allah berikan itu berupa penjagaan dari penyimpangan amal dan ilmu. Allah berfirman, "Famanittaba hudaya fala yadillu wa la yashqa." Siapa yang ikuti petunjuk kata Allah, dia enggak akan sesat dan dia enggak akan sengsara. Sesat di dunia, sengsara di akhirat, kata Ibnu Abbas. Maka siapa yang ingin dijaga oleh Allah, berakidahlah dengan akidah yang benar, yaitu akidah Islamiyah. Kemudian juga dijauhkan dari rasa putus asa dan tidak hanyut dalam kesedihan dan kekhawatiran. Memang musibah itu mendatangkan kesedihan jamaah,
Ya, itu manusiawi. Ketika sakit, ketika istri sakit, anak sakit, keluarga sakit, sedih. Ketika usaha gagal, sedih, manusiawi. Tapi bagi orang yang beriman, kesedihannya tidak menghantarkan kepada keputusasaan. Ia selalu optimis dalam segala kondisi. Karena Nabi bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Semangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagi diri kamu, minta tolong kepada Allah ini. Bukti akidah Islamiyah selalu bergantung pada Allah dan jangan putus asa. Selama kita bergantung pada Allah, menempuh sebab yang boleh, Allah berikan solusi yang terbaik bagi diri kita. Kemudian yang terakhir adalah dijamin masuk surga. Orang yang berakidah yang baik itu akan dijamin masuk surga. Kenapa kita harus berakidah? Pengen masuk surga. Ini cita-cita tertinggi jamaah. Ingin kita letakkan kaki kita di surga. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatu alqaila Maryam wa ruhum minhu wa anna al-jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana minal amal." Kata Nabi, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, hamba dan utusannya, bersaksi Nabi Isa adalah hamba dan utusannya, bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah dari kalimat yang Allah berikan kepada Maryam, yaitu kalimat kun, dan bersaksi Nabi Isa Allah ciptakan dari roh yang Allah lemparkan kepada Maryam, yang Allah tiupkan kepada Maryam. Dan siapa yang bersaksi surga itu adalah benar, neraka adalah benar, Allah akan masukkan dia ke surga walaupun kondisi amalannya sangat kurang. Subhanallah. Lihat jamaah, ini lihat poin-poin yang disebutkan oleh Nabi. Akidah yang benar itu jaminan orang masuk surga. Karena orang yang berakidah yang benar di akhirat pasti masuk surga walaupun ya kondisinya beda. Ada 3 kondisi orang masuk surga dari kalangan orang-orang beriman. Ada yang VIP langsung tanpa hisab dan tanpa azab. Ini orang yang sempurna imannya, tidak ada kemaksiatan sedikit pun dalam hatinya. Kemudian ada hisab tapi tidak melewati azab. Dihisab dulu, ditampakkan dosanya, kamu berbuat ini, berbuat ini. Naam ya Rob, naam. Hari ini aku ampuni dosamu. Masya Allah. Gimana jamaah perasaan kita? Ya, ketika kita disidang, kamu melakukan ini, betul. Ya, kamu nyesal enggak? Nyesal. Ulangi enggak? Ya sudah, saya maaf. Rasanya, wah ya Allah. Kita akui semuanya itu punya dosa, nggih. Dosa kita lebih banyak dari ibadah kita mungkin, ya. Begitu keluar di jalan sudah wis di sana banyak dosa. Lirik kanan, kiri, lurus kabeh dosa. Ningkluk nabrak. Ya sudah ya Allah, istighfar. Yang penting kita selalu berjaga iman dan selalu bertobat dan nyesal terhadap apa yang kita lakukan dari dosa. Maka orang yang diampuni oleh Allah melewati hisab tapi tanpa adab. Dan yang ketiga, diadab dulu. Diadab tapi tidak kekal di neraka. Di waktu yang ditentukan oleh Allah, maka ia pun masuk surga. Inilah kondisi orang yang punya akidah yang benar jamaah. Akidah yang tidak dicampuri kesyirikan dan kekufuran serta kenifakan. Maka pasti dia akan masuk surga. Sebagai penutup, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim, yaitu jiwa yang berakidah Islamiyah. Karena itulah mengapa kita harus berakidah yang paling utama, kita pengen masuk surga dan dilindungi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Ada pertanyaan enggak? Oke.
di habis Isya apa? Oh, setunggal mohon. Oh, nggih. Nggih, nggih. Baik. Jadi semua amaliyah yang dinisbatkan kepada Islam yang tadi kita sebutkan harus berdasarkan wahyu dari Al-Quran ataupun dari hadis. Kalau tidak ada dalil landasan hukumnya, ya kita jangan melakukan walaupun mungkin kebanyakan manusia malah melakukannya. Kenapa kamu nggak melakukan ini? Ya, amalan rojabiyah. Ya mohon maaf selama ini saya belum menemukan landasan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Kalau memang antum ada dalilnya, mungkin saya pengen tahu dalilnya sahih enggak. Nah, oh dalilnya ternyata keterangan para ulama hadisnya palsu mungkin. Atau hadisnya lemah mungkin. Oh ini hadisnya enggak sahih, mohon maaf saya enggak mau melakukan. Kalau antum mau melakukan silahkan. Itu sesuai keyakinan antum. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim jangan hanya bersemangat dalam melakukan ibadah, tapi harus berdasarkan ilmu. Ilmu yang dimaksudkan harus dilihat ini amalan ada landasannya enggak dari Al-Quran dan hadis. Kalau enggak ada, ya mohon maaf saya enggak berani mengamalkan. Kalau manusia mengamalkan, ya silahkan masing-masing nanti di akhirat mempertanggungjawabkannya sendiri. Kalau saya pribadi nggak mau mengamalkan. Jadi yang selama ini yang saya ketahui ya bulan Rajab ya, seperti bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain. Di sini dalam artian bulan Rajab ini hanya ada keutamaannya, yaitu salah satu bulan haram. Ya, salah satu bulan haram ini. Dan bulan haram ya kita enggak ada keistimewaan yang lain ya. Kan bulan haram ada 4 ya kan? 1 Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini saja keutamaannya. Adapun amalan-amalan khusus wallahu taala alam selama ini saya belum tahu dalilnya. Jadi ya kita berusaha menjadikan Rajab ini seperti bulan-bulan haram yang lain, yang kita tingkatkan amal soleh yang sudah jelas dalilnya. Kalau yang belum ada dalilnya jangan kita lakukan, dan kita menjaga kualitas amal ibadah kita agar supaya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makatan Bapak. Demikian, mungkin kalau ada yang ditanyakan lagi bisa gimana ini? Habis Isya nanti dibuka lagi. Oh nggih. Oh ngaten. Nggih. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah taala yang bisa kita sampaikan. Insyaallah setelah sholat Isya kita buka sesi tanya jawab sampai jam 8 nggih. Selesai. Nggih pun. Demikian wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.